Besok mati guys, tobat yuk. Oke, kemarin gue melihat tayangan sangat luar biasa. Itu ya adalah seorang ustadz yang terkenal sedang menunjukkan rumahnya dan isi-isinya. Di dalamnya ada mobil mewah, rumahnya sangat-sangat mewah. Terus kalau nggak salah pada waktu itu rumahnya dibanderol dengan harga 120 miliar dan baru kemarin aja kayaknya 80 miliar dijual rumahnya. Ya pada dasarnya ustadz itu sudah menunjukkan lah apa yang dia punya dengan dalil kalau Islam memang harus kaya. Bener, gue setuju kalau Islam itu harus kaya. Orang-orang Islam tuh harus kaya. Karena dengan kekayaan yang kita punya, kita bisa membantu banyak orang. Dengan kekayaan yang kita miliki, kita bisa menggunakan itu untuk di jalan Allah. Tapi sangat disayangkan kalau dengan kekayaan yang kita punya yang dimana itu pemberian dari Allah, kita gunakan untuk sombong. Biarpun gue nggak menjustifikasi orang atau ustadz itu sombong, tapi terlihat seperti itu. Sedangkan ini ustadz yang semestinya menjadi contoh. Contoh untuk kaya oke, tapi contoh untuk menunjukkan sesuatu kalau dia kaya itu tidak baik. Bayangin seorang ustadz yang paham banget ilmu agama, yang udah meletek di otaknya terhadap ilmu agama, terus masih bisa menunjukkan kekayaan yang dimana dia tahu bahwa di sekeliling dia juga masih banyak orang susah. Jadi sangat-sangat bahaya kalau seorang pemuka agama menunjukkan sesuatu yang bagi gue pribadi nggak ada hubungannya sama agamanya. Akhirnya jadi apa? Jadi kayak ustadz artis gitu. Dimana gue kalau gue pribadi gue sangat-sangat nggak respect ustadz artis. Gue yakin Allah memberikan upah untuk orang-orang yang berjalan di jalan Allah untuk mensiarkan ilmu-ilmu Allah. Itu akan diupah di surga nanti. Ngapain kita berharap sama upahnya Allah yang di dunia, yang dimana nilainya nggak sebesar apa yang nanti akan didapatkan di surga. Satu. Kedua, ini adalah pesan juga buat banyak orang di luar sana yang terlalu mengidolakan seseorang. Di sini jatuhnya seorang ustadz. Banyak orang yang sekarang menjadikan ustadz sebagai sebuah media tersendiri, tapi bukan untuk menjadi bahan belajar, bukan untuk menjadi bahan kajian. Datang ke kajian ustadz karena ustadznya ganteng, datang ke kajian ustadz karena ustadznya terkenal. Dan gue gak menafikan ini, tapi yang gue lihat adalah ustadz-ustadz tersebut juga seneng nih kayaknya nih. Bak gayung bersambut, akhirnya seneng antara jamaah sama ustadznya sama-sama mendapatkan privilege yang mereka buat dan mereka dapatkan itu sendiri gitu loh. Gue tuh merindukan ustadz-ustadz yang memang galak, ustadz-ustadz yang memang tegas. Kenapa? Ini akhir zaman. Udah gak ada tedeng eling terhadap hukum Allah. Gak ada yang bisa didispensasikan terhadap hukum Allah. Ini akhir zaman. Seorang ustadz, seorang da'i, seorang pemuka agama yang sering tablik udah harus bener-bener mengobarkan kalimat-kalimat yang membakar iman kita. Agar kita semangat menggunakan iman kita untuk hidup kita di akhir zaman ini, di mana fitnah bertebaran. Ini jangan akhirnya menjadikan sebuah media kajian untuk menjadi sebuah fitnah yang baru. Maaf ya, tapi gue melihat beberapa cuplikan bahwa ada 1, 2, 3 kajian yang datang itu kebanyakan tuh adalah jamaah perempuan. Dari sejauh mata memandang yang gue lihat adalah di saat ustadz naik panggung, yang sejauh mata memandang adalah handphone yang bertebangan di atas kepala orang-orang. Dan gue rasa ini seperti nonton konser akhirnya. Dan kedua, jemaah-jemaah perempuan yang gue lihat, mereka memang syari menutup, tapi mereka lupa mereka beli baju itu harganya berapa, apakah tetap harus bermerek apa enggak. Akhirnya media syari ini dalam tanda kutip dipakai untuk hal-hal yang akhirnya membuat mereka jatuh juga gitu. Padahal niatnya untuk membela agama Allah, ternyata mereka sendiri yang menjatuhkan agama Allah karena ketidakketahuannya, karena mungkin ketidaksengajaannya, karena mungkin memang dari awal nggak niat-niat banget untuk tobat. Nauzubillah. Tapi gue nggak melihat ke arah sana lah. Justru sebagai penutup gue akan mendoakan semoga kita semua dijaga imannya sama Allah, menjadi iman yang sangat kokoh. Iman kita tuh layaknya benteng yang dapat mengantisipasi musuh-musuh di luar sana untuk masuk ke dalam kalbu kita. Dan untuk para ustadz di sana, benar kata pesan Rasul bahwa di akhir zaman nanti banyak ustadz-ustadz yang dalam tanda kutip pengikut Dajjal, dan ini adalah fitnah yang sebenar-benarnya gitu.